A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan lanjutkan kajian tentang makharijul huruf hijaiyah yang kelima, yaitu huruf jim, yang salah satu di antara dari 3 huruf yang keluar dari tengah lidah kita. Huruf jim, ya, dan sya merupakan huruf yang keluar dari tengah lidah kita. Oleh sebab itu kita harus membunyikannya seperti huruf J dalam bahasa Indonesianya, namun tidak boleh disertai keluarnya nafas. Saya akan contohkan: jaji jubaj jujang jani jaj naminal mujni majijang jani ja. Di dalam huruf jim ini ada hukum tajwid qalqalah, memantul. Apabila dia asalnya mati, maka qalqalah sugro, kecil, pantulannya sedikit saja. Tetapi kalau asalnya hurufnya itu hidup atau berharokat, lalu kita matikan, maka dia qalqalah kubro, pantulannya lebih kuat daripada qalqalah sugro. Dan di dalam huruf jim ada hukum ikhfa. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf jim yang merupakan salah satu di antara 15 huruf ikhfa, maka dia harus dibaca ikhfa samar-samar. Di dalam contoh ini ada 2 tempat. Sambil kita menyamar-nyamarkannya, maka kita dengungkan 2 sampai 3 ketukan. Saya akan contohkan sekali lagi. Jaji jubaj jujang jani jaj naminal mujni majijang jani ja. Tetap hukum baris 2 di akhir kalimat, maka kita baca dengan mad iwad, panjangnya 2 ketukan, dan tidak boleh kita menambahkan hamzah di akhirnya, langsung hilang suaranya. Untuk penjelasan ini maka sama nantinya dengan huruf da dan za pada hukum tajwidnya, karena huruf ja, da, dan za merupakan huruf ikhfa. Saya akan lanjutkan huruf hijaiyah yang ke-6, yaitu ha. Ha suara pedas atau suara pernapasan. Sama seperti kalau kita pedas, ha, atau bernapas, kita mengambil napas. Ha. Di dalam huruf ha, hukum yang terdapat dalam huruf ha adalah izhar halaq, karena memang dia merupakan huruf khalaq, huruf tenggorokan. Maka dia dibaca jelas ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha, sama seperti huruf kho nantinya. Saya akan contohkan cara membaca huruf ha ini sekaligus tajwid dan makharijul hurufnya. Ha hi hu bah hu han hanihah naminal muhni mahihan haniha. Ha itu iwatnya. Di sini izhar halaknya ada 2 tempat. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ha, maka dia dibaca jelas, tidak boleh kita mendengungkannya di sini. Sebab itu hanya bunyi n-nya 1 saja. Han, haniha. Ketika kita
di dalam pengucapan izhar tersebut kita tidak boleh mendengungkan dalam membaca Al-Quran nanti kalau terdapat tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ha. Banyak sekali contohnya dalam Al-Quran. Saya akan ulangi huruf ha. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Nah, jangan sampai ada terakhirnya itu ada suara hamzah. Saya tadi agak kehabisan nafas, maka saya akan contohkan yang sempurna. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Langsung hilang suaranya. Selanjutnya huruf kha. Suara agak kasar. Huruf kha merupakan salah satu di antara 6 huruf khalaq tenggorokan ini. Maka dia dibaca juga dengan izhar sama seperti huruf ha. Maka kita membacakannya tetap dengan menjelaskan suara tanwin. Kalau dia an, kalau dia in, kalau dia un. Ketika berhadapan dengan huruf izhar khalaq ini. Oleh sebab itu saya akan contohkan kha, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khokh, na, minal, mukhni, mahi, khon, khoni, kho. Dan tidak boleh terlalu kasar karena dia hanya agak kasar, sedikit kasar. Kha, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khokh, na, minal, mukhni, mahi, khon, khoni, kho. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya ditulis dengan KHO, kho. Maka ketika kita menyebutkan khalifah, maka akan bukan khalifah tapi khalifah. Baru artinya pemimpin. Kha, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khokh, na, minal, mukhni, mahi, khon, khoni, kho. Kita lanjutkan pada huruf hijaiyah yang selanjutnya yaitu dal. Dal ini adalah salah satu di antara 12 huruf yang keluar dari ujung lidah kita. Dia termasuk huruf yang keluar dari ujung lidah kita. Dal, ujung lidah menempel pada gusi belakang atas. Bukan tempatnya di langit-langit, tapi di gusi, di atas gigi kita tempelkan ujung lidah kita itu di gusi depan atasnya. Da sama berdekatan nantinya dengan ta dan to, namun ketebalannya yang membedakannya. Hampir sama tempat keluarnya, bunyinya hampir sama dan tempat keluarnya sama. Dari ujung lidah kita bertemu dengan gusi depan atas. Kita lanjutkan dengan huruf da ini. Contohnya dadi, dubad, dudan, danidad, na, minal, mudni, madidan, danida. Kita bacakan antara, kalau seandainya ada tanwin bertemu dengan huruf da, maka kita bacakan dengan ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Kita bunyikan antara suara tanwin dengan huruf da. Bukan dan, tapi dan, da. Sambil kita menyamar-nyamarkan, kita mendengungkannya 2-3 ketukan. Dadi, dubad,
dudan danidadna minal mudni madidan danida. Ujung lidah bertemu dengan gusi depan atas. Di dalam huruf da ini juga terdapat huruf qalqalah sebagaimana yang saya jelaskan di awal, yaitu huruf memantul. Huruf ja, da merupakan huruf qalqalah, maka dia sama seperti bola yang dijatuhkan, maka dia akan memantul. Begitu juga dengan huruf da ini. Apabila asalnya memang mati, maka qalqalah sughra. Tapi apabila asalnya tidak mati, maka kita matikan atau kita hentikan, maka dia akan menjadi qalqalah kubra. Contohnya qul huwallahu ahad. Di situ perlu pantulannya agak kuat karena dia qalqalah kubra. Dadidu bad dudan danidad naminal mudni madidan danida. Kita masuk kepada huruf hijaiyah yang selanjutnya, yaitu huruf zal. Huruf zal merupakan salah satu di antara 12 huruf yang keluar dari ujung lidah kita juga. Nah, ini bukan zal biasa yang kita tekan, namun ini merupakan huruf zal. Kita membunyikannya ujung lidah menempel pada ujung gigi, sedikit dikeluarkan. Zal. Zal. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada susunan hurufnya D, Z, A, zal. Oleh sebab itu ujung lidah sedikit dikeluarkan, tidak boleh dibaca zal. Nah, ini perlu dijelaskan perbedaan antara zal dengan zal. Ini hanya pada ujung lidah hampir bertemu dengan gigi bawah, itu untuk zal, ditekan zal. Suara kalau di dalam bahasa Indonesianya itu Z-nya, suara Z-nya, huruf Z-nya. Oleh sebab itu beda dengan huruf zal. Ujung lidah kita tempelkan di ujung gigi, sedikit dikeluarkan. Zal. Zazizubad zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Hukum tajwidnya juga termasuk salah satu di antara 15 huruf ikhfa. Maka dia hukumnya ikhfa, kita samar-samarkan. Zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Ada perlu penjelasan di mana kita menyamar-nyamarkan ini tersebut pada video yang sebelumnya, sama seperti kita melihat seseorang yang datang dari kejauhan, kemudian semakin lama semakin dekat maka semakin jelas orang tersebut. Ketika sudah berhadapan maka sangat jelas sekali orang yang kita lihat. Sama seperti samar-samar di sini, ketika kita membunyikan huruf ikhfa tersebut, kita membunyikannya antara bunyi tanwin atau bunyi nun sukun atau nun mati dengan huruf ikhfa tersebut. Ketika setelah sampai pada 2-3 ketukan, maka kita bunyikan huruf ikhfa tersebut. Sebagaimana contohnya di sini huruf za. Zazizubad zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Oleh
Oleh sebab itu kita akan lanjutkan pada huruf setelah zal, nanti ro dan zai selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan huruf hijaiyah yang selanjutnya pada video-video yang insya Allah